Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, nikmat dan peluang sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Lughah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pada halaman berapa ya kemarin? Halaman terakhir halaman 40, halaman 50 ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi masih pada halaman 50. Di situ ada percakapan dan juga jawaban-jawaban percakapan ya. Di situ saya akan bacakan dan juga akan berikan beberapa komentar yang perlu diberikan komentar. Baik, di situ Ainal mudarris. Ainal mudarris. Di manakah guru? Ya. Kemudian huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Huwa itu adalah dhamir, kata ganti untuk menggantikan kata mudarris. Ya, dia berada di kelas. Huwa fil fasli. Nah, perhatikan di situ ada huruf fi ya, yang menyebabkan isim yang datang setelahnya itu ya berakhiran dengan harokat kasrah. Ya, huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Ya, jadi kaidah-kaidah yang sebelumnya sudah diajarkan itu tidak lupa ya, masih tetap terus dipraktekkan. Kemudian ainal mudarrisul jadid. Dan di manakah guru yang baru? Nah, perhatikan di sini al-mudarrisul jadid. Ya, guru yang baru. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang na'at, tentang sifat ya, yang mana sifat itu dia mengikuti kata yang disifati. Nah, di situ seperti yang sudah Ana jelaskan kemarin ya, bahwa sifat itu mengikuti beberapa hal ya, mengikuti kata yang disifati pada beberapa hal. Pertama, mengikuti jumlahnya, kedua mengikuti jenisnya, mudzakkar atau muannats. Kemudian ketiga mengikuti yang keempat yaitu mengikuti keberadaan alif lamnya atau tidak. Nah, di sini dikarenakan kata al-mudarrisu dia memiliki alif lam, maka sifatnya yaitu al-jadid juga memiliki alif lam. Ya, aina al-mudarrisu al-jadid. Ya, sehingga kita tidak mengatakan ainal mudarrisu jadidun. Jika memang jadid di situ ya fungsinya adalah sebagai sifat untuk kata al-mudarris. Baik, kemudian jawabannya huwa indal mudir. Ya, huwa indal mudiri. Ya, dia maksudnya dia di sini adalah al-mudarrisul jadid, guru yang baru itu berada atau bersama mudir. Inda al-mudiri. Nah, inda ini ya dia mansub ya difathahkan, ya, mansub dengan harokat fathah karena memang kedudukannya di situ adalah sebagai dzaraf. Sebagai di situ dzaraf makan ya, kata keterangan tempat. Dia bersama al-mudir. Nah, biasanya isim yang terletak setelah dzaraf, setelah kata keterangan tempat itu berakhiran dengan harokat kasroh atau kita sebut dengan majrur. Walaupun tanda majrur itu tidak harus, tanda jar itu tidak harus dengan harokat kasroh. Ya. Tapi di situ dia berakhiran dengan harokat kasroh. Huwa indal mudiri. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, aina talibul jadidu? Aina talibu al-jadidu? Ya. Di manakah siswa yang baru? Ini sama seperti al-mudarrisul jadid. Ya. At-talibu al-jadid.
Al-jadidnya situ sebagai na'at, sebagai sifat, sedangkan at-talibu itu sebagai kata yang disifati. Kemudian jawabannya, zahaba ilal maktabati. Nah, zahaba. Nah, zahaba ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Ya, dan kata kerja dalam bahasa Arab itu minimalnya tersusun dari 3 huruf. Ini zahaba, tersusun dari 3 huruf asli, tidak disertai dengan tambahan. Zahaba ilal maktabati. Dia telah pergi ke perpustakaan. Nah, zahaba itu di dalamnya terkandung domir huwa. Ya, terkandung domir huwa. Yang mana domir huwa itu kembali ke kata at-talib. Zahaba ilal maktabati. Dia telah pergi ke ke perpustakaan. Ya, lihat dibaca zahaba ya. Dan di dalam zahaba ada domir huwa. Ya, kalau domir hiya itu berbeda lagi. Tidak bukan hanya zahaba tapi ditambahkan dengan ta'ut ta'nis menjadi zahabat. Ya, mungkin nanti ada beberapa kata ya yang mungkin akan menggunakan isim muannas ya, sehingga fiilnya juga memiliki tambahan huruf ta'ut ta'nis. Ya, mungkin pada beberapa pelajaran selanjutnya. Baik, kemudian perhatikan man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasah. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasah. Itu sebenarnya artinya panjang ya. Tapi di sini kalau konteksnya itu adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tawil di situ adalah tinggi ya. Man dzalikal rajulul tawilu, siapakah laki-laki yang tinggi? Laki-laki tinggi itu alladzi kharaja al-ana minal madrasah, yang sekarang telah keluar dari sekolah. Nah, di dalam kalimat ini, dalam pertanyaan ini ada kata alladzi. Nah, alladzi ya, man dzalikar rajulul tawilu alladzi. Alladzi ini bisa kita artikan yang. Siapakah laki-laki yang tinggi itu? Yang tinggi itu yang telah keluar sekarang dari sekolah. Alladzi. Alladzi ini kalau di dalam ilmu nahwunya itu disebut dengan isim mausul atau kita sebut dengan kata sambung ya. Ya, kata sambung. Alladzi artinya yang. Nah, alladzi ini ya untuk untuk menyambung kata yang mufrad mudzakkar. Ya, mufrad itu jumlahnya satu, mudzakkar itu laki-laki. Ya, ini dikarenakan di situ kata sebelumnya adalah ar-rajul, ya laki-laki, satu jumlahnya, maka menggunakan alladzi. Ar-rajulut tawil alladzi. Nah, dia beragam ya. Isim mausul ini ada alladzi, allati ya, alladzi itu untuk mufrad mudzakkar, allati itu untuk mufrad dan muannatsa, ya. Untuk muannasnya itu menggunakan allati. Untuk mudzakarnya menggunakan alladzi. Yang jumlahnya satu. Ya, nanti kita lihat lagi ya. Wa huwal mudirul jadid. Huwa al-mudirul jadid. Dia adalah ya mudir yang baru. Ya, dia adalah kepala sekolah yang baru. Nah, al-mudiru al-jadid. Ini sama, na'at dan man'ud. Yang al-jadid itu na'at, al-man'ud kata yang disifati adalah al-mudir. Selanjutnya, wa manil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, ini pertanyaannya mirip-mirip dengan yang di atas. Wa manil waladus shaghir, dan siapakah anak kecil alladzi yang kharajal ana minal fasli. Dan siapakah anak kecil yang keluar sekarang, yang telah keluar sekarang dari kelas. Nah, alladzi. Nah, alladzi dan alladzi. Di atas alladzi dan sekarang alladzi juga. Sekali lagi saya katakan bahwa alladzi itu adalah isim mausul. Ya, kata sambung. Yang mana alladzi ini adalah untuk menyambung dari kata yang sifatnya itu adalah mudzakkar mufrad. Ya, laki-laki jumlahnya satu. Al-walad itu laki-laki. Ya, anak kecil ya, al-walad itu laki-laki dan jumlahnya satu. Ya, sama seperti rajul di atas. Ya. Taib huwa bunul mudiris shaghir. Huwa bunul mudiril jadid. Dia adalah anak
miliknya kepala sekolah yang baru. Nah, lihat di situ huwa ibnul mudiril jadidi. Nah, huwa ibnul mudiril jadidi berarti di situ kepala sekolahnya baru. Kenapa demikian? Karena kata al-jadid di situ kalau kita lihat harokat akhirnya ya al-jadidi, dia mensifati kata al-mudir. Berarti sifat al-jadid itu diperuntukkan kepada kata al-mudir. Beda halnya kalau misalnya saya mengatakan huwa ibnul mudiril jadidu. Nah, kalau saya mengatakan huwa ibnul mudiril jadidu, berarti kata al-jadid di situ adalah sifat untuk kata ibn. Berarti anaknya yang baru. Dia adalah anaknya mudir yang baru. Ya, berarti yang barunya itu ditujukan kepada anaknya mudir. Nah, tapi dikarenakan di situ al-jadidi dan dia adalah sifat untuk kata al-mudir, maka berarti dia memang sifat untuk kata al-mudir. Huwa ibnul mudiril jadidi. Nah, itulah kita harus bisa membedakan ya. Makanya di situ fungsinya kita mengetahui hukum-hukum yang berlaku pada naat ini. Ya, hukum-hukum yang berlaku pada naat. Baik, selanjutnya. Liman tilka sayyaratul jamilah. Liman tilka sayyaratul jamilah. Nah, liman. Itu untuk kepemilikan ya. Milik siapa? Ya, mobil yang bagus itu. Liman tilka sayyaratul jamilah. Milik siapa mobil yang bagus itu? Ya. Jawabannya hiya lil mudiril jadidi. Hiya lil mudiril jadidi. Dia miliknya kepala sekolah yang baru. Nah, hiya ini adalah dhamir sama seperti huwa tadi ya pada halaman sebelumnya. Ya, hanya saja ya ini artinya sama-sama dia. Hanya saja huwa itu untuk dia laki-laki, sedangkan hiya itu untuk dia perempuan. Nah, di sini dhamir hiya ini adalah kata ganti untuk kata as-sayyarah. Dia lil mudiril jadid. Dia maksudnya mobil yang baru itu, mobil yang bagus itu lil mudiril jadid, milik kepala sekolah yang baru. Lil mudiri al jadid. Perhatikan al jadidnya dia yang ikut kata al mudir. Ya, al jadid itu adalah sifat, al mudir kata yang disifati. Nah, dikarenakan al mudir berakhiran dengan harokat kasroh disebabkan ada huruf lam lil mudiri. Nah, maka sifatnya juga dia berakhiran dengan harokat kasroh al jadidi. Ya, seperti kaidah naat yang sudah Ana jelaskan kepada antum dan antum. Selanjutnya, liman hadzal kitabul kabiru ahuwa lil mudarris. Liman hadzal kitabul kabiru ahuwa lil mudarrisi. Ya, milik siapa buku yang besar ini? Milik siapa buku yang besar ini? Ya, lihat al-kabir itu adalah kata sifat, ya sifat untuk kata al-kitab. Liman hadzal kitabul kabiru. Ahuwa lil mudarrisi. Apakah dia ini ya miliknya guru? Ahuwa lil mudarrisi. Apakah dia ini miliknya guru? Ya lil mudarrisi ya. Dalam di situ fungsinya adalah menjarkan isim yang datang setelahnya. Kemudian ya la. Nah, di sini pertanyaan menggunakan la. La huwa lit talibil jadid. Tidak. Dia itu miliknya siswa yang baru. Kata al-jadid ya dia mensifati kata at-talib dan dia mengikutinya. Jumlahnya dia ngikutin, jumlahnya mufrad, kemudian harokat akhirnya juga diikutin ya, sama-sama berakhiran dengan kasroh, kemudian jenisnya juga dia mengikuti ya. At-talib itu mudzakkar, maka al-jadidnya juga mudzakkar. Selanjutnya, aina al-mil'aqatu as-saghiratu? Aina al-mil'aqatu as-saghiratu? Di manakah sendok yang kecil? Nah, perhatikan. Al-mil'aqatu as-saghiratu. Sama dengan as-sayyaratu al-jamilah di atas ya. Nah, al-mil'aqatu as-saghiratu di situ ya al-mil'aqah disifati dengan as-saghirah.
As-saghira, kenapa dia menggunakan tak marbutoh? Karena kata al-mil'aqahnya itu menggunakan tak marbutoh. Artinya sesuai dengan kaidah yang Anda jelaskan, kalau kata yang disifatinya itu mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Ya, kata yang disifati mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Sama seperti kata yang di atas, as-sayyaratul jamilatu. Ya, kita nggak boleh mengatakan as-sayyaratul jamil. Ya, al-mil'aqatus saghiru. Ya, tidak boleh. Ya, tapi as-sayyaratu al-jamilatu, al-mil'aqatu as-saghiratu. Jawabannya hiya fil qubi. Dia di sini kembali ke kata al-mil'aqah. Fil qubi, berada ya di dalam gelas. Kemudian ainal kursiyul maksuru. Ainal kursiyul maksuru, di manakah kursi yang pecah? Kursi yang patah. Al kursiyul maksuru. Nah, al kursiyu di situ dia mudzakkar, dia mufrad, dia mudzakkar laki-laki, jenisnya tidak ada tak marbuthah, jumlahnya 1, memiliki alif lam, harokatnya dhammah. Maka al maksur juga sama. Ini adalah sifatnya ya, sifat untuk kata al kursi. Jumlahnya 1, mudzakkar, memiliki alif lam, berakhiran dengan harokat dhammah. Ya. Kemudian jawabannya huwa hunaka. Dia di sana. Huwa ini adalah kata ganti untuk kata al kursi. Hunaka, di sana. Hunaka ini juga termasuk dari isim isyarah. Hunaka artinya di sana. Kalau di sini bahasa Arabnya huna. Hunaka ya. Ini kata isyarat. Kata baik. Ini beberapa penjelasan bisa Anda jelaskan dalam bagian bab ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa sedikit menambah wawasan kita, menambah kaidah-kaidah kita yang berkaitan tentang apa yang sedang dibahas, ya, na'at dan seterusnya. Baik para jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ bisa kita ambil beberapa latihan-latihan dari kitab ini. Tamrin yang pertama, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, sekarang perintahnya adalah baca. Antum dan antuna silakan membacanya ya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan. Ya. Baik. Silakan. Nomor 1, siapa yang mau mencoba? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tabibul jadidu fil mustashfa, wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Dokter yang baru itu Artinya, di rumah sakit dan dokter yang lama di klinik. Nomor 2. Silakan. Al-qalamul maksuru 'alal maktabi. Pulpen yang patah itu ada di atas meja. Mumtaz. Nomor 3. Silakan nomor 3. Ya, tafadhalu. Yang sudah menjawab juga nggak apa-apa, jawab lagi. Silakan. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas angin yang baru di dalam kamar yang besar. Mumtaz. Masya Allah. Nomor 4. Silakan. Silakan. Nomor 4. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Mumtaz. Nomor 5. Silakan. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal hindi. Artinya? Anak yang tinggi yang telah keluar dari kelas sekarang adalah murid dari India. Murid dari India. Mumtaz. Nomor 6. Silakan nomor 6. Tafadhalu. Ya, ini kayaknya teman-teman yang lain masih malu-malu nih.
Ana fil madrasati tsanawiyah. Saya dari sekolah tsanawiyah. Ya, saya di sekolah SMA ya. Iya. Sanawiyah. Ya, ya, Mumtazah. Nomor 7, silakan. Ayo, teman-teman yang lain, silakan. Gak usah khawatir. Nanti kalau ada yang salah kita ya. Tafadhalu. Nah, zahaba, lihat, zahaba. Zahaba adalah fiil ya. Silakan. Yang sudah menjawab pun nggak apa-apa, silakan menjawab. Tafadhalu. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. Mumtaz. Telah Artinya laki-laki yang fakir itu telah keluar ke menteri. ya, telah pergi ke menteri. Mumtaz. Zahabar rajulul fakiru. Kenapa dikatakan ar-rajulu bukan ar-rajuli, bukan ar-rajula? Karena kata rajul di situ kedudukannya sebagai fa'il. Ya, fiilnya kata kerjaan adalah zahaba, fa'ilnya pelakunya adalah ar-rajulu. Nah, pelaku dalam bahasa Arab itu dia dihukumi marfu. Ya, kondisinya marfu. Berakhiran biasanya marfu itu identiknya dengan harokat dhammah. Walaupun ada tanda lain yang mewakilinya. Zahabar rajulu. Maka nggak boleh kita katakan zahabar rajuli dan zahaba ar-rajula. Ya. Sedangkan al-fakiru dia mengikuti kata sebelumnya. Maka dia diberikan harokat dhammah. Baik, nomor 8. Ini sama dengan zahaba di atasnya. Jalasa, fi'il. Silakan. Tafadhalu. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Artinya Murid yang baru itu duduk di belakang. ya, murid yang baru itu duduk di belakang Hamid. Nah, duduk di belakang Hamid. Baik, nomor 9. Silakan nomor 9. As-sikinul kabiru haddun jiddan. Pisau yang besar tajam sekali. Mumtaz. Nomor 10. Silakan nomor 10. Ini berapa? Mana nih? Nah, di situ ada Anissa ya. Apa lagi itu? Nah, silakan. Tafadhalu. Silakan. Ya, sepertinya masih malu-malu ini. Silakan yang sudah menjawab boleh. Nah. Siapa Ustaz? Siapa Anissa? Siapa? Ya. Man hadzal waladul qasiru huwa benul mudarrisul jadidi. Nah. Iya. Anak laki-laki ini qasiru apa? Qasir itu pendek. Siapa Pendek. anak laki pendek ini? Siapa anak laki-laki pendek ini? Dia di anaknya guru baru. Ya, Mumtaz. Man hadzal waladus saghiru huwa ibnul mudarrisi al-jadidi. Ya, kita katakan al-mudarrisi ya karena dia situ sebagai mudhafun ilaihi ya. Mudhafnya adalah ibn. Huwa ibnul mudarrisi al-jadidi. Ya, Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Kita lanjut ke latihan kedua. Imla al-faragh fi ma yali bin na'ti alladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bil alif wal lam 'inda al-luzum. Di situ perintahnya adalah isilah ya tempat kosong berikut ini ya,
istilah titik-titik ya, dengan meletakkan naat yang berada di dalam dua kurung. Berada di dalam dua kurung setelah menghilangkan alif lamnya. Indal luzum, ketika memang harus dihilangkan. Artinya, kalau dilihat kata yang disifati. Kalau kata yang disifatinya itu ada alif lamnya, berarti dia berikan alif lamnya. Kalau kata yang disifati itu tidak ada alif lamnya, maka ya sifatnya juga tidak ada alif lam. Nah, silakan. Ini antara ada alif lam apakah tidak? Tentu lihat kata yang disifati. Tafadhol nomor 1. Ainal mudarrisul jadidu. Ainal mudarrisul jadidu artinya? Di manakah guru yang baru? Mumtaz. Nomor 2. Silakan. At-tajir. At-tajirul kabiru fis-suqi. Pedagang besar itu ada di pasar. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. At-tani. Una talibun qadimun. Saya pelajar yang lama. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 4. Silakan, nomor 4. Lihat ada alif lam apakah tidak? Lihat kata yang disifati di situ. Silakan, nomor 4. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Artinya? Murid yang baru itu duduk di belakang Muhammad. Mumtaz. Nomor 5. Silakan nomor 5. Silakan. Tak perlu ragu ya, nomor 5. Manil waladu. Manil waladu tawilul ladzi kharaja al-ana min al-fasli? Siapakah murid yang tinggi yang telah keluar sekarang dari... Silakan nomor 6. Ammarun. Ammar itu nama perempuan, nama laki-laki. Silakan ikhwan. Teman akhwat. Ammarun waladun qasirun. Ammar adalah anak yang pendek. Mumtaz. Ammar adalah anak yang pendek. Nomor 7. Silahkan. Nomor 7, silahkan. Silakan nomor 7. Faisalun tabibun syahirun. Faisal dokter yang terkenal. Mumtaz. Nomor 8. Silakan nomor 8. Ya, nomor 8 silakan. Ya, ayo. Enggak apa-apa, yang sudah jawab boleh jawab lagi. Tafadhalu. Liman hadha sarirul maksuru? Milik siapakah tempat tidur yang patah ini? Bagus. Nomor 9. Silakan nomor 9. Hadza qalamun maksurun. Ini adalah pulpen yang patah. Nomor 10. Silakan. Mungkin Mbak Anissa tadi menjawab juga boleh. Al-hadun. Hadun itu artinya tajam. Ya, silakan siapa saja boleh. Aina sikinul haddu? Di mana pisau yang tajam itu? Mumtaz. Nomor 11. Nomor 11, satu nomor lagi. Tafadhal. Liman hadhihi sayyaratu jamilatu? Milik siapakah mobil yang bagus itu? Ya. Milik siapakah mobil yang bagus itu? Ya. Jadi di sini ya. Baik. Jadi di sini latihan yang kedua ini mengajarkan kita tentang penggunaan naat yang di situ harus menyesuaikan dengan kata yang disifati pada alif lamnya. Jadi kalau kata yang disifati itu tidak memiliki alif lam, maka naatnya juga tidak boleh memiliki alif lam.
atau kata yang disifati itu memiliki alif lam, maka naatnya itu harus memiliki alif lam. Ya, jadi dia mengikuti kembali ke kaidah yang sudah pernah Ana berikan kepada antum dan antum terkait pembahasan naat. Jadi naat itu adalah sifat. Ada sifat, ada kata yang disifati. Kata sifat mengikuti kata yang disifati dalam beberapa hal. Pertama dari sisi bilangannya, mufradkah, mudzakarkah, mufradkah, muannats, musannakah, ya, jamakkah dia. Kemudian dari sisi jenisnya, ya mudzakar atau kamu muannats. Kemudian dari sisi yang keempat, keberadaan alif lamnya. Nah, itu harus menyesuaikan. Ya, nah, perhatikan poin yang Ana jelaskan itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah lagi dalam penggunaan naat ya, dalam prakteknya. Baik, adapun latihan yang ketiga, insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, karena di situ Ana melihat ada hal yang perlu diperjelaskan juga terkait masalah alladzi ya. Alladzi itu adalah isim mausul. Nanti insya Allah akan kita jelaskan dan nanti hanya akan kita lanjutkan juga pada halaman setelahnya. Pada pertemuan selanjutnya insya Allah Ta'ala. Baik, wabillahi taufik, itu yang bisa Ana sampaikan dan jelaskan di pagi yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu bagi kita semuanya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengistiqomahkan kita ya di atas jalan menuntut ilmu yang dengannya insyaallah taala kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.